Oke, baik. Silvi, Iya, Silvi. Pak. Oke, Silvi, dimulai saja. Oke. Baik, karena ini sifatnya adalah online dan kami butuh kerjasamanya dari seluruh pihak peserta. Untuk itu, kami memohon kepada seluruh pihak peserta untuk selalu senantiasa memute audio hingga nanti sesi tanya jawab berlangsung. Ataupun jika ada dari kalian yang ingin bertanya, baru dipersilahkan untuk menyalakan audio agar audio yang disampaikan oleh pembicara dapat terdengar dengan jelas oleh peserta lainnya. Baiklah, acaranya akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Ketua Yayasan Sti Eka Prasetya, Bapak Susanto Magister Manajemen, Ketua Sti Eka Prasetya, Ibu Dr. Sri Rezeki Magister Manajemen, Wakil Ketua Bidang Akademik, Ibu Homi Dorti Eliani Sinaga, Sarjana Teknik Magister Manajemen, Kepala LPPM Sti Eka Prasetya, Bapak Muammar Rinaldi, Magister Sains, dan narasumber pada kegiatan pagi hari ini, Bapak Dr. Hashim, Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan para peserta mahasiswa dan mahasiswi Sti Eka Prasetya yang mengikuti kegiatan webinar secara virtual pada pagi hari ini. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Sabtu 26 November 2022 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti webinar dari kampus TEK Prasetya. Dan perkenalkan, nama saya Sylvia Fazana yang akan membuka dan menutup acara hari ini sampai selesai nanti. Baiklah rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dan pemaparan dari Ketua Sti Eka Prasetya, Ibu Sri Rezeki Magister Manajemen. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Sri untuk penyampaiannya. Saya kurang sehat. Saya izin off camera ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, udah jam 11 berarti udah menjelang siang. Terima kasih kepada MC, terima kasih kepada Bapak Kepala LPPM, Bapak Muammar Renaldi, SPD MSI ya. Kemudian ada, tadi saya dengar ada Ketua Yayasan ya, benar nggak sih ada Ketua Yayasan? Ada, Amar? Ada Pak Susanto nih? Nggak ada, Bu. Lagi berhalangan hadir. Iya, beliau juga kecapean itu. Oke, ada narasumber Bapak Dr. Hasim. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk sharing mengenai penulisan ilmiah ini yang dalam bentuk skripsi. Nah, nanti mungkin di sesi akhir ada tanya jawab yang akan berlangsung ya mengenai bagaimana eh, membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi ini ya. Itu siapa yang ribut kali itu? Coba di mute itu, Ahmad. Siapa itu Anita? Nah, di mana lagi nge-mall apa kemana itu dia berisik itu? Siapa hostnya ini? Di mute itu. Nah, ya Tuhan. Oke. Nah, jadi kegiatan ini sangat bermanfaat, Nak. Kita sudah mengharamkan yang namanya dunia perjokian. Kita tidak lagi mengizinkan anak-anak kita berjoki. Jadi untuk itu kerjakanlah sendiri. Kami sebagai dosen pembimbing satu, sebagai dosen pembimbing dua siap membantu kamu. Ya, biarlah kamu tertatih-tatih bagai seperti anak yang baru pandai jalan, ya sampai akhirnya kamu bisa berjalan nanti, dan itu akan ada kepuasan sendiri yang akan kamu rasakan, gitu ya. Semua juga sibuk. Dulu saya masih kuliah, juga sambil bekerja.
ya. Nah, kalau kamu kan sekarang ini kuliah bekerja aja. Nah, saya dulu kuliah bekerja menikah berkeluarga lagi. Jadi banyak banget tanggung jawabnya. Tapi ya alhamdulillah bisa juga selesai kok. Asal kita punya kemauan dan keinginan dan nggak perlu berjoki lah ya. Sayangkan uangnya 2,5 juta, 3 juta itu diberikan sama joki. Nah, sementara nanti pada akhirnya kamu juga akan mengerjakan sendiri. Jadi untuk itu, mulai tahun ini kita haramkan yang namanya perjokian. Kita tidak mau dengar ada anak-anak yang berjoki. Kalau sampai ketahuan kalian menggunakan joki, maka kalian akan tidak diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal. Ya, kalau sudah seminar proposal tidak diperkenankan, berarti meja hijau juga akan tidak bisa. Nah, berarti nggak bisa wisuda dong. Nah, lebih bagus kamu mengatakan mana kamu yang nggak paham. Ya, kalau saya dengan anak-anak saya 19 ini, dari mulai judul itu kita diskusi. Nah, diskusi sama dosen pembimbing itu nggak mesti ketemu kok, nak. Kalau waktu kamu juga sempit misalnya gitu ya. Nah, contoh kadang kalau kayak saya berkantor dari pagi sampai sore. Nah, malam saya pulang dong gitu. Masa nungguin kamu terus. Nah, tapi untuk komunikasi aja nggak ada halangan dimanapun, kapanpun. Melalui WhatsApp, video call juga bisa. Melalui Zoom meeting atau Google Meeting itu semuanya bisa kita lakukan ya. Jadi nggak ada alasan lagi mengatakan, oh susah jumpa ibu ini, susah jumpa ibu itu. Nggak ada lagi batas jarak dan waktu dengan semua teknologi yang ada saat ini ya nak ya. Jadi semua itu gampang. Tapi sampaikan dengan dosen-dosen pembimbingnya dengan santun, dengan sopan. Pak, Bu, saya izin bisa nggak kita diskusi melalui Zoom? Bisa nggak kita diskusi mulai menggunakan Google Meeting misalnya? Kebetulan saya agak sibuk belakangan ini, saya punya waktu malam. Ibu punya waktu kapan kira-kira Bu, biar kita satukan waktunya, biar saya bisa berdiskusi dengan ibu ataupun bapak. Nah, itu akan lebih manis, lebih terhormat dibandingkan kamu minta ketemu tapi misalkan waktunya kurang pas ya. Jadi dengan komunikasi yang ada, kemudahan teknologi saat ini yang ada, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak bisa berdiskusi ya. Ini ada beberapa dosen yang hadir, ada Bu Desma. Mungkin ada beberapa lagi ya, saya menggunakan handphone jadi nggak kelihatan semuanya. Baik, Pak Amar, terima kasih telah menggagas kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat kepada seluruh mahasiswa Angkatan 19 agar lebih mengetahui mampu bagaimana cara membuat penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Mungkin itu saja sambutan dari Ibu. Ikuti kegiatan ini dengan baik ya. Jadi kamu bisa menulis latar belakang, kemudian isi daripada teori itu apa, metodologinya bagaimana, kemudian bagaimana mengerjakan nanti di pembahasannya, bagaimana membuat simpulan dan saran ya. Nanti Pak Amar juga ada bikin itu pelatihan Mendeley ya untuk menulis daftar pustaka yang terkoneksi langsung dengan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan ya. Sekali lagi Ibu berharap semua anak-anak bisa mengikutinya dengan baik ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri atas kata sambutan dan pemaparannya. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke materi webinar pada pagi hari ini dengan tema identifikasi dan perumusan masalah penelitian. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara webinar pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi di kesempatan hari ini. Beliau ini bernama Bapak Muhammad Rinaldi. Marilah kita bersama-sama menyimak pengarahan dari Ketua LPPM Eka Prasetya. Oke, baik. Terima kasih, Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya untuk kegiatan hari ini juga sebagai moderator penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir, Ibu Ketua XT Kaprasya dan Bapak Hasim selaku narasumber. Nah, baik, izinkan saya sedikit menyampaikan identitas narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Hasim, SAG, SEMM. Beliau juga dosen ST Eka Prastia juga.
dan dosen di Universitas Negeri Medan. Beliau aktif dalam menulis artikel atau penelitian sampai saat ini. Saat ini saya melihat dokumen Scopus beliau, ada 6 dokumen Scopus dan memiliki nilai H-index Scopus 2 ya untuk pagi hari ini. Nah, bayangkan saja kita mencari Sinta aja susah, apalagi untuk nulis ke Scopus. Ya kan, mahasiswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenankan Bapak Dr. Hasyim SAG, SEMM untuk memberikan materi yang berjudul Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian. Kepada Bapak, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi aja ya saya biar semangatnya pagi. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Sri Rezeki MSI, selaku Ketua STIE Eka Prastia, Bapak Muammar Renaldi MSI, selaku Ketua LPPM Eka Prastia, dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini, serta anak-anak sekalian, ya, adik-adik atau anak-anak saya kurang tahu lah. Enaknya adik-adik aja lah. Kalau saya biasa menyebut saudara aja, ya. Lebih enak disebut saudara aja lah, ya. Saudara lain ibu lain ayah. Yang jelas saudara sebangsa dan setanah air, ya. Itu aja. Nah, pada dasarnya mahasiswa ini sudah ketemu sama saya berkaitan dengan metopel, metode penelitian, bahkan juga sekarang ini riset marketing atau marketing research, ya, ini juga sama saya. Pada dasarnya hal-hal yang berkaitan bagaimana kita menyusun suatu proposal penelitian, ya, itu kita sudah sampaikan. Bahkan kalau kita perjelas lagi, sampai agak detail saya sebetulnya mengajarkan, cuman yaitu tadi, karena selama ini ada mungkin dianggap mudah bagi mereka, sehingga kurang ada respect, ya, hanya sedikit mahasiswa yang punya respect. Karena apa? Mereka masih punya prinsip, alah beli aja atau pakai joki tadi aja selesai. Itu permasalahannya di situ. Nah, tadi kalau kita sudah mendengarkan dari Ketua STIE bahwa tahun ini diharamkan atau dilarang kita menggunakan joki, berarti itu menjadi warning bagi mahasiswa semua, ya. Bagi mahasiswa semua untuk aktif menulis, ya. Tentunya memang menulis itu perlu kita biasakan, karena kalau tidak biasa susah, ya. Jadi sedikit juga saya sampaikan, mungkin tadi disampaikan Scopus barusan juga baru terbit, dan mudah-mudahan kemarin sudah ada yang mau terbit lagi, cuman saya minta dipending di bulan 2 atau bulan 3, ya, sehingga nanti Scopus saya ada terbit lagi di bulan 2 atau bulan 3, ya. Itu kalau Google Scholar Index saya baru 9, ya, jadi itu. Nah, itu kalau Scopusnya itu. Mudah-mudahan saudara sekalian, nanti terutama ini mahasiswa, kalau Bapak Ibu saya nggak berani karena nanti saya kualat pula, ya, ngajarin Bapak Ibu kan. Kita sharing aja kalau sama Bapak Ibu, ya. Kalau mahasiswa bolehlah, ya. Jadi itu, karena mungkin Bapak Ibu lebih jago, sehingga saya hanya diberi kesempatan saja. Kalau jagonya saya masih kalah dengan yang lain, ya. Jadi itu. Oke,
Secara singkat saja bahwa apa materi yang akan kita sampaikan perlu saya share ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana menulis skripsi. Ya, tentunya penelitian itu pada dasarnya sama aja, baik itu skripsi, tesis, disertasi, itu semua harus bersumber pada masalah. Ya. Jadi kita harus bersumber pada masalah. Nah, ada kiat yang bisa kita gunakan untuk menentukan topik yang akan kita bahas dalam penelitian. Yang pertama itu berkaitan dengan riset identifikasi masalah. Ya, misalnya saya langsung kasih contoh ya, riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset citra merek, riset perilaku konsumen dan lain sebagainya. Itu masuk dalam riset identifikasi masalah. Ya. Jadi kita meriset ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada riset pemecahan masalah. Itu berkaitan dengan riset segmentasi, riset produk, riset harga, riset promosi, dan lain-lain. Ya, itu riset penyelesaian masalah. Ya, atau pemecahan masalah. Nah, baik. Jadi kita bicara sebelum ke rumusan masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Penelitian yang baik itu harus berangkat dari adanya masalah. Ya. Kalau tidak ada masalah, ngapain kita teliti? Berarti kalau kita meneliti yang tidak ada masalah, kita hanya mendeskripsikan, ya, menggambarkan kondisi perusahaan itu. Karena memang nggak ada masalah. Tetapi saya yakin bahwa perusahaan tidak ada yang tanpa masalah. Cuman kadang kita tidak jeli dalam melihat masalah tersebut. Ya. Makanya sekali lagi, dasar untuk dilakukan penelitian adalah masalah. Nah, sekarang apa itu masalah? Ya, kita nukilkan dari Sengkaran bahwa dia menyatakan bahwa masalah itu keadaan ideal atau aktual yang diinginkan, ya. Nah, sehingga penyimpangan terjadi maka muncul masalah, ya. Kalau ada penyimpangan berarti ada masalah, atau dengan kata lain bahwa masalah itu, ya, kesenjangan, terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau kesenjangan antara teori dengan praktek, kesenjangan antara cita dengan realita, atau sesuatu yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Tetapi tidak selamanya masalah dapat menggambarkan kesenjangan. Ya, terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi sekali lagi begini. Kalau kita perhatikan, tadi saya di awal sudah sampaikan tidak mungkin perusahaan itu tanpa masalah. Oke. Nah, makanya penelitian yang bagus itu bersumber dari masalah. Masalah kita dapat dari mana? Masalah sebetulnya, kalau saya globalkan cuma dua. Masalah yang berkaitan dengan fenomena, gap, dan riset gap. Ya. Jadi fenomena gap dan riset gap. Itu masalah. Nah, fenomena gap itu bisa tadi harusnya kalau promosi kita naikkan, penjualannya naik. Tetapi kok tidak? Berarti ada masalah. Kita sudah melakukan inovasi, tapi kok produknya tidak diterima oleh pasar? Masalah. Kemudian harga kita sudah murah, tetapi kok konsumen tidak suka membeli produk kita? Apa masalahnya? Nah, itu semua masalah. Ya, jadi itu. Nah, permasalahan penelitian. Variabel yang menjadi tema pokok dalam penelitian itu masalah. Atau kasus yang menjadi fokus penelitian. Jadi variabel yang menjadi
tema pokok. Makanya kalau saya itu tidak pernah tertarik mahasiswa ketika pertama kali mengajukan judul itu saya selalu terima, saya selalu tolak. Kenapa? Saya langsung sampaikan kepada mahasiswa apa yang menjadi topik yang akan kamu teliti. Jadi itu, dari topik itulah kemudian dia mengembangkan, ya, mengembangkan, terus kemudian baru tahu permasalahan yang ada, baru dari permasalahan yang ada itu baru dia susun judul. Ini orang kebanyakan orang buat judul dulu. Padahal judul itu bisa dibuat setelah selesai penelitian, itu baru bisa kita buat judul, nggak masalah. Ya. Bahkan selesai bab 5 belum buat judul pun nggak apa-apa. Jadi itu. Ya, ini yang perlu kita pahamkan di sini ya, adik-adik semua ya. Jadi jangan kita terlalu fokus terhadap judul. Karena bisa jadi Anda membuat judul itu ternyata di perusahaan tidak ada masalah yang berkaitan dengan judul kamu. Sehingga kamu mengada-ada masalah. Dan pada akhirnya nanti penelitiannya itu penelitian yang boleh katakan supaya ada pengaruh atau ada korelasi, maka Anda main di angka atau setting by number, ya. Jadi itu. Jadi artinya supaya ada pengaruh bagaimana caranya dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak bisa dalam penelitian itu. Makanya sebelum kita melakukan judul, Anda harus pra-research, ya, harus melakukan pra-research dulu ke perusahaan, ya. Kalau memang Anda fokusnya perusahaan itu, oke, di mana Anda kerja. Kalau Anda di mana kerja kan Anda juga sudah tahu, oh masalah di perusahaan itu ini, ya. Jadi itu. Nah, makanya kualifikasi masalah setidaknya ada 2 ya kualifikasi masalah yang baik. Yang pertama itu mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Oke, mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Kalau dia masalahnya ya itu tidak layak untuk diteliti, ya nggak usah diteliti. Ya, jadi itu. Yang layak itu yang kayak apa? Yang dapat diuji. Origin untuk diteliti. Ya. Serta apa? Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pembuatan kebijakan. Ya. Jadi itu. Jadi masalah itu ya, yang baik itu bisa diteliti. Kalau bisa diteliti harusnya bisa diuji dan dia original. Makanya kalau Anda mungkin belum ya, tapi bisa juga Anda mendasarkan pada fenomena gap ya, paling tidak fenomena gap, ada gap antara ini dengan ini sehingga Anda memberikan solusi itu. Ya, jadi itu. Yang saya baca, yang saya dengar hampir ya enggak semua. Ini judulnya itu mengarah kepada keputusan pembelian aja, padahal penelitian sekarang itu harusnya namanya yang urgent. Kalau perlu yang masih sedang hangat lah, ya, sedang hangat. Misalnya contoh sekarang ini orang meneliti tentang influencer, orang meneliti tentang digital marketing dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang baru, ya. Jangan kalau harga promosi itu pada dasarnya sudah mapan semua itu. Nggak perlu diteliti, seorang sudah tahu bahwa harga itu pasti berpengaruh. Ya, jadi itu. Promosi pasti berpengaruh, tapi promosi yang bagaimana yang bisa Anda, makanya Anda menambahi. Ya, misalnya itu yang perlu dikembangkan di sini. Kemudian, masalah tersebut itu harus bisa didukung oleh data. Artinya, ketika kita mau meneliti, data itu bisa kita dapat. Ya, kita mampu mengakses data tersebut. Dari mana? Dari sumber, baik primer maupun sekunder. Ya. Jadi kita bisa mengaksesnya. Nah, itu. Ada masalah, ada 3 macam ya. Yang pertama itu masalah deskriptif. Nah ini, tadi saya ada WA dari Bu Homi ya.
bahwa coba Pak Hasyim nanti masalahnya itu diangkat, perusahaan itu semuanya sudah bagus. Kalau semuanya sudah bagus, tidak perlu diteliti. Tetapi kita hanya meneliti untuk memberikan, istilahnya kayak tadi saya sampaikan, kita hanya mendeskripsikan atau membuat, menggambarkan kondisi perusahaan itu. Nah, ini contoh ini, deskriptif. Ini penelitian digunakan untuk variabel tunggal atau beberapa variabel tetapi tidak mengukur interkorelasionalnya, ya, artinya keterkaitan antar variabel tersebut tidak. Jadi peneliti bermaksud hanya mendeskripsikan masing-masing variabel tersebut, seperti bagaimana sikap masyarakat, bagaimana layanan dan lain sebagainya, ya itu. Jadi, nah kalau model komparatif itu kita masalah itu berkaitan karena kita ingin membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka kita komparatifkan, kita bandingkan. Seperti adakah perbedaan produktivitas pemasaran antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak, misalnya, ya, tuh. Nah, ini yang sekarang dilakukan penelitian oleh adik-adik atau oleh mahasiswa, itu mayoritas adalah penelitian asosiatif. Jadi penelitian ini dikembangkan untuk penelitian yang bertendensi untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan. Sekali lagi, beda antara pengaruh dengan hubungan. Kalau pengaruh itu regresi, kalau hubungan itu korelasi, ya, antara dua variabel atau lebih, ya. Jadi itu. Tetapi kalau nanti ada menggunakan variabel mediating atau interpening, maka itu analisisnya adalah analisis jalur, ya. Jadi itu. Nah, contoh misalnya, apakah ada pengaruh motivasi dengan prestasi kerja dan seterusnya, ya. Jadi itu. Nah, sumber masalahnya sudah saya sampaikan, ini yang saya rinci saja, tapi pada dasarnya cuma dua, ya. Dua itu apa? Riset gap, teori gap, dan fenomena gap. Fenomena gap itu fenomena yang terjadi pada masyarakat. Apa fenomenanya? Nah, ini langkah-langkahnya baru nanti kita akan membicarakan tentang identifikasi masalah, ya, dan rumusan masalah. Karena topik pembahasan kita kan identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, ini langkah, ya, kita pertama adalah memilih masalah. Karena di perusahaan pasti banyak masalah. Kita pilih. Nah, baru kita melakukan studi pendahuluan. Jangan langsung kita membuat proposal, studi pendahuluan dulu kita datang. Atau pra-research, ya. Jadi itu. Baru kita merumuskan masalah, ya. Boleh identifikasi masalah, boleh. Baru rumusan masalah, boleh. Kemudian merumuskan kerangka dasar, menentukan variabel, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, kemudian menentukan sumber data, menyusun instrumen, pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan baru kita menulis laporan. Oke, nah sekarang kita sebelum ke tadi, kita coba sedikit, ya. Jadi proposal penelitian, ya, proposal itu awal dan arah jalannya sebuah penelitian. Jadi karena proposal ini boleh katakan hanya teori semua, di 1-3, bab 1-3 itu hanya teori semua. Nah, proposal itu dari mana kita buat? Dari hasil kajian terhadap khasanah ilmu, dari media cetak, media elektronik, ya, pokoknya semua dari sumber, ya, tapi sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau jurnal yang bereputasi, buku-buku yang ber-ISBN, ya, jadi itu. Nah, kemudian cermin kepakaran atau ilmuwan peneliti dalam berpikir kritis, analitis, objektif, logis, dan sistematis. Karena memang penelitian itu kan harus, ya, kritis, analitis, objektif, logis, dan sistematis. Ini tidak bisa ditolak-tolak, ya, karena ilmu itu dari sana.
Dia dikatakan ilmu karena logis, sistematis, objektif. Ya, jadi itu. Kemudian cermin kemampuan peneliti dalam penguasaan pendekatan logika atau logiko hipotetiko verifikatif, ya. Jadi itu. Jadi bagaimana logika kita, bagaimana kita membuat hipotesis dan lain sebagainya, itu semua tercermin dari proposal kita. Ya. Kemudian menjelaskan tahap-tahap dan bentuk kegiatan. Jadi di proposal itu kan tahapnya bagaimana, terus kemudian kegiatan penelitiannya bagaimana, kemudian menjelaskan kebutuhan dan sumber dana, kemudian alat untuk meyakinkan. Kalau memang kita ada sponsor, ya meyakinkan sponsor untuk memberi dananya. Kalau penelitian itu berkaitan dengan pencarian dana. Ya. Tetapi kalau proposal ini proposal skripsi, ya meyakinkan para narasumber atau penguji bahwa memang proposal skripsi kita itu memang memenuhi standar sehingga bisa diajukan untuk seminar proposal. Nah, sekarang ada proposal yang tidak bermutu. Ya, punya kalian adik-adik coba dipahamkan ini. Ya. Perumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan penelitian tidak jelas. Ya, saya ulang, perumusan masalah lemah. Contoh kemarin ada mahasiswa judulnya itu harga, rumus masalahnya promosi, ya, itu nggak nyambung, ya. Kalau nyambung rumusan masalah itu hanya terkait dengan variabel kita. Misalnya ya, karena kalian mayoritas pengaruh, kalau saya sudah malas penelitian itu menggunakan kata pengaruh. Ya, jadi misalnya contoh, pengaruh harga, promosi, dan distribusi. Nah, ingat ya, kalau Anda bicara tentang promosi, itu komponen promosi harus semua dibahas. Ya. Misalnya promotion mix, apa itu? Ada advertising, ada personal selling, dan lain sebagainya. Itu semua harus dibahas, ya, karena Anda pengaruh promosi. Kecuali kalau Anda pengaruh advertising, jadi langsung iklan, ya berarti Anda cuma membahas iklan, ya. Jadi itu. Nah, makanya rumusan masalah itu harus mengarah kepada judul, ya. Yang ada di variabel judul itu kan menunjukkan variabelnya. Misalnya tadi pengaruh harga, berarti kan variabelnya harga. Nah, kita rumuskan masalahnya. Harga ya berpengaruh. Nah, kan itu. Kalau dibuat pertanyaan, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Ya, itu perumusan masalahnya. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Karena yang mini riset sama saya itu rata-rata itu ya mayoritas itu sekali lagi mayoritas itu keputusan pembelian. Ini dari mana dia dapat? Saya tak pernah ngajarkan itu. Ya. Tapi kok rata-rata keputusan pembelian aja yang ada, ya. Yang lain ya. Kalau bisa malah yang tadi saya katakan yang masih baru-baru lah, ya. Misalnya, ya. Jadi itu. Nah, sekali lagi bahwa rumusan masalah itu kalau kita kaitkan ya, pertama kita membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu mengungkap seluruh permasalahan yang ada di dalamnya, tetapi jangan lupa nanti akan di belakang akan saya balik pola pikir kita ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian manfaat hasil penelitian atau luaran atau output penelitian itu kurang bermanfaat bagi pengembangan impact ya. Pengembangan dan institusi orientasinya tidak sesuai dengan yang diminta atau skema penelitian dari EKA misalnya. Nah, itu berarti kan tidak bermutu lah istilahnya. Kemudian tinjauan pustaka ini yang lemah, mahasiswa itu lemah.
Di sini kurang menunjang, tidak relevan, kurang mutakhir, bukan dari jurnal ilmiah, hanya jurnal abal-abal, ya. Jangan kita ambil jurnal-jurnal yang tidak bereputasi. Minimal yang terindeks SINTA, minimal. Karena sekarang untuk dosen pun, ya untuk dosen, maaf Bapak Ibu dosen, untuk lektor kepala itu kan minimal SINTA 2, ya. Untuk lektor itu SINTA, ya. Dari itu, ya. Walaupun pada dasarnya itu 3 tahun sekali ada jurnal internasionalnya misalnya, ya. Jadi itu. Oke. Nah, jadi saya ulang, tinjauan pustaka atau telaah pustaka atau kajian teoritis, istilahnya salah bebas lah ya, yang dipakai oleh KAPA sekarang, ya, kurang menunjang. Misalnya contoh, kalau berkaitan dengan pemasaran, itu grand teorinya tidak bisa keluar dari apa, ya, market based view. Kalau SDM itu tidak bisa keluar dari resource based view. Jadi itu teori induknya semuanya dua itu. Baru kita turun ke model teori dan seterusnya sampai ke teori yang baru. Ya, jadi itu kalau kita membuat state of the art, ya. Jadi itu. Nah, cuman kan untuk mahasiswa S1 setidaknya tidak semacam itu, setidaknya kita bisa menentukan teori-teori yang betul-betul menunjang sesuai. Misalnya teori pemasaran, ya. Jadi itu teori pemasaran ini belum lama, dulu masih konsep ya, sekarang sudah jadi teori. Kemudian tidak relevan, ya. Tadi kita membahasnya tentang harga, tetapi kita teorinya tentang keputusan. Nah itu kan nggak cocok. Ya kalau kita bicara tentang harga, maka kita ambil teori tentang harga, ya. Jadi itu. Nah, Pak, ini Pak, ya. slide PPT Bapak hanya cover, Pak. Oh iya, tadi ya. Iya. Jadi mungkin harus begini nih. Kalau gini, Belum ini muncul. jalan. Oke. Belum muncul, Pak. Muncul, ya. Belum muncul, Pak. Oke, sebentar ya. Iya. Kadang kalau di full screen, kadang-kadang nggak muncul gitu ya. Ini muncul? Muncul. Nah, lanjut ini. Oke. Nah, oke berarti nggak usah full screen ya. Oke. Baik. Jadi inilah yang menjadi saya katakan tadi, rumusan masalah itu bersumber dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari mana? Dari latar belakang. Latar belakang dasarnya apa? Masalah yang ada di perusahaan. Ya. Jadi saya ulang itu. Makanya dari latar belakang kita bisa mengidentifikasi masalah. Misalnya apa? Tentang harga. Ya, misalnya tentang harga. Ya. Jadi setelah perusahaan menaikkan harga, ya, maka terjadilah penurunan penjualan. Nah, berarti kan itu masalahnya di situ. Kita identifikasi. Penjualan mengalami penurunan, tegas-tegas saja. Kemudian promosi tidak dapat meningkatkan penjualan. Nah, itu identifikasi semacam itu. Baru kita rumuskan masalahnya apa. Apakah promosi ya berpengaruh terhadap penjualan? Ya, jadi itu mengkaitkan antara identifikasi masalah dengan rumusan masalah. Ya, tetapi saya katakan di sini nanti secara spesifik ya, bahwa proposal yang tidak mutu itu dikarenakan ini. Pertama yaitu tinjauan perumusan masalah yang lemah, manfaat penelitian kurang memberikan kontribusi, tinjauan pustaka kurang menunjang, tidak relevan,
kurang mutakhir dan bukan dari jurnal atau buku yang ber-ISBN atau jurnal berreputasi. Ya, makanya tekankan kepada mahasiswa, gunakan buku-buku yang mutakhir, gunakan jurnal. Lebih bagus sekarang itu jurnal dibandingkan buku, karena jurnal itu lebih update dibandingkan buku. Ya, jadi itu. Buku itu biasanya juga ngambil dari buku-buku yang lama. Ya, cuman ini mahasiswa juga kadang kurang mampu untuk menulis kutipan. Ya, kalau misalnya contoh, ya, indikator dari harga, ya, ambil dari Firmansyah. Sementara Firmansyah itu mengutip dari pendapat Kotler. Ya harusnya Kotler dalam Firmansyah, bukan langsung Firmansyah. Kalau itu namanya sama-sama mencuri. Oke, jadi itu. Kalau indikator itu kita ambil dari pendapat ya Armstrong misalnya, ya kamu ambil langsung dari Armstrong. Kalau nggak dapat, kamu dapat dari mana? Misalnya dapat dari Fandi Ciptono, ya udah Ciptono. Armstrong dalam Ciptono, begitu, ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian kurang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Metodenya nggak sesuai, metode yang harus tepat sesuai. Nah, sekarang masuk ke bab satunya. Sebelum itu ya. Jadi bab ini dipikirkan sambil menelaah pustaka, ini yang paling penting ya. Dan bab ini akan lebih bagus setelah bab 2 selesai. Loh kok begitu Pak? Ya, karena apa? Kalau kamu menulis bab 1 belum membuat atau belum menelaah teori-teorinya, maka di bab 1 nanti cuman persepsi kita. Padahal di bab 1 itu kita menukilkan pendapat, menukilkan penelitian yang sudah membuktikan, apalagi kalau penelitian kita itu replikasi. Ya, penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berarti yang menjadi dasar penelitian itu kan harus kita masukkan di pendahuluan, ya, atau di latar belakang. Saya ulang sekali lagi bahwa yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, kalau bisa itu malah bab 1 itu belakang, tapi bab 2 dulu diselesaikan. Karena itulah menjadi dasar sambil hasil pengamatan di lapangan dan kajian pustaka inilah yang kita buat untuk pendahuluan kita atau untuk latar belakang kita. Tetapi bab 2 itu belum selesai murni, masih draft. Artinya Anda sudah membaca teori-teorinya, membaca referensi-referensinya, baru Anda bisa. Ya, jadi itu. Nah, makanya saya tegaskan, penelitian harus dimulai dari sini. Ya. Pada penulisan naskah skripsi, tesis, disertasi, atau hibah yang final sebelum diujikan atau diajukan, bab 1 sebaiknya ditulis setelah menyelesaikan bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Cuman karena aturan di EK itu bab 1, 2, 3 harus selesai, maka saya sampaikan, Anda selesaikan dulu bab 2, baru kembali ke bab 1, masuk ke bab 3. Ya, jadi itu. Mengapa kok saya sampaikan 1, 2, 3 dulu? Ya, karena memang aturannya proposalnya 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau ditulis setelah bab 1, bab 2, 3, dan 4, dan 5, mengapa? Karena bab ini akan menjadi roadmap ya untuk penguji bertamasya ke bab 2, bab 3, dan bab 4. Ini menurut pendapat Perry tahun 88 ya. Jadi itu. Karena apa? Penguji akan mengikuti alur pemikiran kita sehingga sistematis. Gitu ya. Tapi ya kita sampaikan tadi, kalau kita ada
teori-teorinya, termasuk rumusan termasuk hipotesis, penelitian relevan dan lain sebagainya itu kan sudah kita buat di situ, sehingga di bab latar belakang nanti Anda enak. Ya, sekali lagi Anda enak, nggak bingung-bingung. Tapi kalau Anda langsung bab 1 dulu, Anda bingung karena belum membaca apa-apa. Itu ya, itu penekanan saya. Nah, latar belakang penelitian. Bagian ini merupakan titik awal peneliti menempatkan rencana penelitian. Tetapi utamakan adalah peneliti memberikan bahan untuk sampai pada masalah penelitian. Jadi di latar belakang itu harus menghantarkan kita untuk bisa memunculkan masalah penelitian. Sehingga Anda identifikasi masalahnya gampang. Karena apa? Banyak latar belakang itu yang tidak menukilkan permasalahan perusahaan. Sehingga antara identifikasi masalah dengan latar belakang masalah itu tidak gayut. Ya, tidak ada kaitannya. Makanya sekali lagi, latar belakang itu sangat menentukan. Ya, untuk mengidentifikasi masalah. Makanya latar belakang masalah harus bisa menghantarkan pada masalah penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Jadi sekali lagi harus dari situ. Contoh misalnya, ya bidang yang luas misalnya deskripsi mengenai pemasaran global. Makin lama itu makin menyempit pada riset problem atau permasalahan penelitiannya. Misal daya tahan kebijakan produk dalam persaingan global. Oke. Nah, bab 2 itu dikembangkan menjadi riset question atau hipotesis. Nah, sekali lagi di sini ya saya tidak menyalahkan ya. Jadi mahasiswa ini banyakkan buat hipotesis tiba-tiba hipotesis. Harusnya hipotesis itu kan kita membahas variabel A, variabel B, baru kita kalau memang pengaruh ya pengaruh variabel taruh B. Nah, itu kan ada teori, ada penelitian yang terdahulu, baru kita buat hipotesis berdasarkan teori dan bukti empiris, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah A. Oke, kita malah masuk ke sana. Oke. Nah, kemudian rumusan masalah itu tidak bisa terlepas dari masalah penelitian dan pernyataan penelitian. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami ya, terutama saya dulu. Ya, saya itu susah membedakan antara masalah penelitian ya dan pernyataan penelitian atau pertanyaan penelitian dengan pernyataan penelitian. Ya. Nah, pada bab ini ya, peneliti menyajikan secara jelas masalah penelitian atau riset problem ya. Jadi harus jelas yang dikembangkan setelah menemukan masalah yang didapat dari lapangan. Jadi setelah kita dapat masalahnya apa, kalau dari lapangan ya fenomena gap, kalau dari riset ya berarti riset gap ya. Karena kalau di S3 itu harus minimal kita dari riset gap. Ya ada didukung dari fenomena gap, iya, tapi riset gap itu utamanya. Sehingga kita memunculkan konsep baru. Ya, jadi itu. Oke. Nah, kemudian kita telaah pustaka awal. Setelah itu disampaikan juga pertanyaan penelitian atau hipotesisnya, ya, untuk memudahkan penguji mengikuti alur pikir yang dikembangkan. Jadi kalau kita sistematis enak kok, karena apa, antara yang satu dengan yang lainnya itu gayut, nyambung terus, ya, tidak putus, ya, ada benang merahnya. Jadi itu. Nah, hasil ini akan sempurna kalau sudah selesai
menulis bab 2 sekali lagi telaah pustaka. Kemudian riset problem adalah satu atau dua kalimat yang tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Jadi kalimat pertanyaan itu tidak bisa dijawab ya atau tidak, tetapi harus melalui penelitian, melalui pengujian, sehingga kita baru bisa menjawab. Karena hipotesis itu kan pernyataan atau jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Ya. Oke. Nah, ini contoh aja, beberapa aja kalimat riset problem ya. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penjualan? Apa? Kemudian, bagaimana meningkatkan daya tahan instrumen-instrumen kebijakan produk untuk menghadapi persaingan global? Ini contoh aja ya, untuk riset problem. Bagaimana instrumen-instrumen penjualan dalam mempengaruhi kinerja penjualan? Kemudian, bagaimana sistem komputerisasi mengintegrasikan operasi pemasaran, proses pengambilan keputusan, strategi pemasaran, komunikasi organisasi, dan produktivitas kerja. Itu. Inilah akhir ya. Jadi sekali lagi, kita bicara tentang identifikasi masalah. Orang yang namanya identifikasi masalah itu kan mengidentifikasi ya, apa masalah-masalahnya. Masalah itu bisa diidentifikasi kalau Anda buat latar belakang masalah. Kalau tidak ada latar belakang masalah, maka identifikasi juga tidak bisa. Dari mana Anda mengidentifikasi? Tapi latar belakang masalah ini bisa Anda munculkan kalau Anda tahu masalahnya. Sekali lagi, makanya yang pertama kali harus Anda cari adalah masalah. Pak, mosok penelitian harus nyari masalah? Itulah penelitian yang baik, itu kan menyelesaikan masalah. Makanya yang di pertama tadi ada dua kan, ya, riset untuk penyelesaian masalah, ya. Jadi itu, masalahnya apa? Berkaitan dengan misalnya kita kaitan dengan STP, segmentasi, targeting, dan positioning misalnya, masalahnya apa? Kalau berkaitan dengan marketing mix, apa masalahnya? Ya, jadi itu. Produknya bagaimana? Harganya, distribusinya, promosinya. Nah, jadi itu semua harus termaktub atau tertuang di latar belakang masalah. Ya, makanya latar belakang masalah itu kan mengantarkan kepada masalah, sehingga identifikasi masalah tidak keluar dari latar belakang masalah. Identifikasi masalah itu tak perlu banyak-banyak karena nanti akan dijawab ya, dirumuskan, kemudian dibuat hipotesis, kemudian dijawab di hasil pembahasan, ya, maka simpulan itu balik ke simpulan itu balik dari hipotesis. Jadi simpulan itu menjawab hipotesis. Ya, jadi itu. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, bahwa identifikasi masalah diambil dari rumusan masalah. Ya, dari rumusan masalah, kemudian kita identifikasi masalah, kita rumuskan masalah, baru kita buat hipotesisnya. Jadi tiganya itu harus nyambung, tidak boleh putus. Ya, ada benang merah. Kalau kita gabutkan ya 4, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan hipotesis. Itu harus ada korelasinya, harus ada hubungannya. Tidak boleh ABC, tapi harus sama. Oh, identifikasi masalahnya ini, berarti rumus masalahnya ini. Contohnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi, misalnya identifikasi masalahnya itu, Anda sudah menggunakan influencer atau sudah menggunakan brand ambassador untuk meningkatkan penjualan. Tetapi ternyata kok tidak terjadi peningkatan penjualan. Berarti masalahnya di situ. Berarti yang kita identifikasi itu. Terus kita rumus masalah kan juga itu. Ya.
Jadi itu. Baik, saya kira itu Pak Amar. Untuk Oke, baik Pak. selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hashim yang sudah memaparkan sangat baik ya. Bahkan saya pribadi juga dapat ilmu di pagi hari ini. Ya, dapat ilmu. Baik, untuk kita masuk ke sesi tanya jawab aja secara langsung. Ya, bagi adik-adik atau Bapak Ibu dosen yang mau sharing boleh ya. Oke, untuk sesi ini saya butuhkan 3 orang penanya saja. Silakan adik-adik dan Bapak Ibu. Silakan. Aku sudah paham nih sepertinya Pak Hashim. Wah, bagus lah. Gendangnya ada 2, Mar. Paham atau nggak tahu sama sekali. Oke, sekali lagi ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita buka satu sesi saja lah, karena ini udah siang juga. Bapak Ibu dosen, mau sharing juga boleh Bapak Ibu. Mungkin kalau mau contoh rumusan masalah ini ya, apa contoh? Ya, bisa dilihat ini. Dari pendahuluan nih. Ya. Ini, ya. Oke. Kalau di jurnal memang nggak perlu kita rumuskan secara apa itu identifikasi masalahnya, nggak perlu. Ya. Ini. Oke, misalnya contoh ini. Ini ya syukurlah jurnal yang terbit di Q1 ya ini ya. Pak Hashim. Ya. Berarti kalau di Scopus Pak Hashim, saya aja langsung nih diskusi Ya, Pak Hashim. boleh. Masih untuk kutipan itu masih sering kita jumpai ya Pak Hashim, yang seperti peneliti A dalam penelitian B. Ya. Masih ada ya Pak Hashim? Sebetulnya kalau di Scopus itu hal yang boleh katakan tabu. Kita mengambil kutipan dalam kutipan. Ya. Makanya di dalam Scopus itu kalau kita mau publish di Scopus, usahakan meminimalisir menggunakan kutipan dalam kutipan. Misalnya, ya, contoh Mu'ammar dalam Felicia misalnya, ya, nah itu hindari sebisa mungkin dihindari. Terus kemudian kutipan itu hindari juga banyak-banyak mengutip langsung. Tapi kutipan tidak langsung. Apa beda kutipan langsung dengan tidak langsung? Kutipan langsung itu langsung pendapat orang kita ambil. Itu kutipan langsung. Tetapi kalau kutipan tidak langsung, inti dari pendapat orang itu, tapi kalimatnya, penjelasannya itu dari kita. Dan di jurnal untuk Scopus itu kayaknya lebih mengena yang kedua. Artinya kita hanya mengambil intinya, kemudian pendapatnya dari kita. Karena kalau kita langsung ambil dari mereka, itu pasti plagiat. Oke, berarti kalau kita yang tidak langsung tadi Pak Hashim, tetap kita letakkan nama yang membuat pendapat. Iya, ya, yang kita ambil. Pendapatnya yang kita ambil tetap kita cantumkan nama, tahun, dan halaman. Ya. Nah, kalau kalian pakai Mendeley, kalau pakai EndNote.
Karena dua inilah yang terbesar, ya, Enot sama Mendeley. Oke. Halo Pak Ya, Hasim. Bu Pesta. Silakan Bu Pesta. Oke Pak Hasim, selamat siang. Selamat Mohon siang, maaf Ibu. ya kalau saya off cam ya Pak. Iya, Nggak iya, apa-apa Bu. ya. Ya. Pak Hasim, sekarang ini kan mahasiswa kita ini kan lagi mencari definisi, referensi untuk definisi dan indikator masing-masing variabel. Ya. Nah sekarang ini jadi fenomena karena gini Pak, dalam buku sendiri saja pun, dalam buku masih ada kata-katanya menurut Kotler. Ya, definisi harga menurut Kotler, gitu. Ya. Oke. Padahal kita sendiri itu, ini dalam bukunya Pak Amar, contoh. Ya, Pak Amar sendiri nggak menyebutkan definisi harga itu, indikator harga itu adalah bla bla bla, tidak. Menurut Kotler. Kan berarti dia itu kan juga mengutip ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Kita ambil mahasiswa ini ambil yang mana ya Pak ya? Apakah kita itu harus tekankan, upayakan untuk ambil Kotlernya? Kan begitu ya Pak? Iya, iya betul Ibu. Oke, jadi nggak Amar ini dipertahankan. Menurut Amar nggak lagi begitu ya kan Pak ya? Enggak. Jadi maaf ya Ibu ya. Jadi kalau kita menukil dari buku, kemudian buku itu misalnya bukunya Firmansyah yang banyak dipakai kan Eka, rata-rata Firmansyah kalau tahun lalu karena produsennya punyanya Firmansyah. Benar tuh Pak Hasim ya. Makanya kadang kalau kita lihat anak-anak ini memang yang ya itulah sumbernya tadi memang betul tuh Pak. Sumbernya tuh satu orang. Jadi itu diputar-putarnya terus, diputar-putarnya terus. Jadi kalau kita nggak baca dan jeli memang itulah yang terjadi Pak. Jadi seperti kata Pak Hasim barusan, tahun lalu semuanya sumbernya Firmansyah, ketawa saya jadinya. Jadi kalau Firmansyah itu ya dia mengambil dari Kotler, ya harusnya Kotler dalam Firmansyah tahun berapa. Jadi kita tidak boleh langsung pendapat Firmansyah karena Firmansyah tidak berpendapat itu. Ya. Jadi makanya itu, tetapi akan lebih baik kalau mahasiswa itu langsung mengambil dari sumbernya. Ya. E-book kan sekarang banyak, ya e-book ini banyak. Jadi itu kalau bisa usahakan kita ambil dari sumbernya. Kalau tidak bisa ya, tapi jangan terus kemudian bukunya cukup satu tapi bisa semua karena di dalam buku itu nanti daftar pusakanya juga ambil dari buku itu. Ya, jadi daftar pusakanya nanti Kotler, tapi pendapat apa yang disukil oleh Firmansyah, nanti di bawah juga daftar pusakanya Kotler ada, Armstrong ada, kemudian ya. Jadi sekali lagi kepada adik-adik ya, coba kita sedikit mau membaca. Karena apa? Terus terang, untuk menulis skripsi itu makin banyak yang kita baca akan makin bagus. Tadi semacam saya katakan tadi ya. Bagaimana kita membuat latar belakang kalau kita belum membaca? Nggak akan bisa. Ya, makanya kita harus membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan yang akan kita teliti. Baca buku-buku yang berkaitan dengan yang akan kita teliti. Kalau itu tidak dilakukan, nggak akan kita bisa menyusun. Saya ya memberikan kesempatan kepada mahasiswa sejak saya ngajar riset marketing ini, berikan kesempatan kalau ada yang bertanya saya jawab dan lain sebagainya juga saya berikan ruang untuk mereka kok. Di luar kuliah juga saya layani kok. Ya. Cuman yang saya kurang suka kalau mahasiswa itu malah justru saat kuliah sama saya dia di bimbingan, nah itu nanti masuk-masuk hampir habis jam baru masuk. Nah, itu Bapak bimbingan. Nah, itu saya ya nggak suka malahan. Oke. Pak Hasim. Ya. Terkait definisi operasional, itu
saya pernah baca di artikel internasional, nggak tahu Scopus atau tidak, itu definisi operasional yang tertulis itu adalah pendapat dia. Itu ya, jadi yang bagus itu apakah definisi operasional itu kita ambil dari teorinya langsung atau pendapat kita? Baik, jadi definisi operasional itu kita kan sudah secara teori kita sudah membahas, ya kan? Nah, maka definisi operasional itu hasil pengkajian kita terhadap teori, maka kita tuangkan dalam definisi operasional. Jadi sudah merupakan rangkuman, tetapi itu merupakan interpretasi kita. Ya, jadi jawab kita bukan pun langsung kita ngucap orang. Kalau ngucap orang sama dengan teori lagi nanti. Okay. Berarti kesimpulan kita terhadap variabel itu ya Pak Hasyim ya? Iya, kesimpulan kita dari definisi tentang variabel itu, baru kita buatkanlah definisi operasionalnya. Tapi indikator harus dari rujukan teori, Pak Hasyim? Indikator harus dari rujukan teori. Bisa dari satu teori, bisa penggabungan teori. Ya, kita bisa menggabungkan dua teori boleh, ya. Tetapi yang selama ini dilakukan memang kalau menggabungkan kan bisa banyak, ya. Nah, kita ambil satu nggak apa-apa, kita menggabungkan boleh, ya. Jadi itu, apalagi kalau kita membuat konsep baru kita bisa gabungkan itu, ya, beberapa teori. Tapi kalau mahasiswa S1 saya kira cukup Anda membuat indikator itu dari teori, satu pendapat ahli saja. Saya ulang ya, siapa ahli itu? Ahli itu orang yang secara akademisi dia memenuhi kriteria, secara karya dia punya karya, ya. Jadi itulah ahli, ya. Jadi dia punya jurnal kah, punya buku kah, nah itu. Tapi buku kan dia sudah berpendapat merupakan state of the art, kemudian dia mendefinisikan menurut dia. Itulah teori dari yang baru itu. Jadi, tapi sudah kumpulan dari beberapa pendapat ahli ini dan lain sebagainya, baru kita berpendapat gitu. Nah, terus kemudian yang perlu saya sampaikan, kalau Anda mengutip, jangan di awal bab atau di awal subbab itu langsung mendapat orang. Tapi jelaskan dulu sesuai dengan kemampuan kita, baru didukung oleh ahli. Karena Anda belum ahli, makanya didukung ahli, jangan mengomentari ahli. Itu ya, paham ya? Jangan mengomentari ahli karena kita belum ahli, tapi kita berpendapat didukung oleh ahli. Makanya kalau kesimpulan dalam penelitian kan, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ini, ya. Jadi itu, jangan penelitian ini ya mendukung teori, ya sesuai dengan teori. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan, nah itu. Pak Hasyim. Ada betul ini. Pak Hasyim. Iya Bu. Izin sedikit karena ini juga kadang jadi polemik juga mengenai indikator tadi. Anak-anak ini terkadang mengambil indikator itu baik penggabungan ataupun dari beberapa atau dari satu teori misalkan. Nah, terkadang untuk menurunkannya untuk menjadi kuesioner menggunakan dari indikator itu kan Pak. Nah, terkadang kan indikator itu ada yang tak sesuai dengan permasalahannya. Misal ada 6 indikator. Nah, yang bisa cocok dipakai di permasalahan dia cuma 5. Nah, terkadang karena memang pun anak-anak kita ini dia nggak paham, dipaksakannya juga untuk membuat sehingga ya nggak ini juga nggak pas, nggak nyambung dan hasilnya juga nggak akan ada hasil yang sesuai dengan hipotesis yang kita harapkan, Pak, gitu. Itu gimana Pak Hasyim? Jadi begini, ketika kita mengambil teori, itu betul-betul harus teori yang relevan dengan variabel yang kita ambil.
Jadi harus betul-betul relevan. Kalau tidak relevan ya bisa jadi indikatornya tidak sesuai. Karena teorinya sudah tidak relevan. Oleh karena itu kita harus ambil teori yang relevan. Kalau teori yang relevan, kemudian hipotesisnya juga sudah berdasarkan teori dan peneliti-peneliti terdahulu sebagai dasar untuk membuat kita hipotesis, maka tidak ada kemungkinan untuk tidak sesuai. Yaitu permasalahannya kadang-kadang mahasiswa ini indikatornya yaitu tadi dibuat-buat sendiri. Tapi langsung menurut ini padahal ada yang dibuat sendiri aja. Nah, itu yang tidak pas. Terus kemudian kadang-kadang pertanyaannya ya pertanyaan penelitian bukan karena ada pertanyaan penelitian, ada pernyataan penelitian ya. Kalau pertanyaan penelitiannya ini kadang-kadang ini mahasiswa juga tidak bisa membedakan pertanyaan itu positif atau negatif. Jadi itu harus dibedakan juga sehingga nantinya jawaban mahasiswa itu sama. Kadang-kadang responden itu menjawab tidak bingung. Apalagi kalau respondennya karyawan ya, itu kadang-kadang mereka nggak paham. Makanya sekali lagi untuk indikator itu memang harus dari variabel turun ke dimensi, dari dimensi turun ke indikator. Dari indikator baru kita buat pertanyaan. Dan pertanyaan itu minimalnya ya, untuk satu indikator 2 pertanyaan. Karena apa? Kalau satu pertanyaan, ini prarisetnya ya, prarisetnya. Kalau sudah riset ya nggak apa-apa. Prariset untuk uji validitas, ya itu minimal 2 pertanyaan untuk setiap indikator. Ya, karena apa? Nanti kalau kalian membuat satu pertanyaan dan ternyata tidak valid, Anda harus melakukan uji lapangan lagi. Ya, sekali lagi adik-adik, kalau Anda membuat pertanyaan dari indikator, maka buatlah pertanyaan minimal 2 untuk setiap indikator ketika Anda melakukan uji validitas. Karena kalau satu pertanyaan dan tidak valid, Anda harus menyusun pertanyaan kembali dan mengujikan ke lapangan lagi. Ya, jadi itu. Makanya perlu kisi-kisinya perlu dibuat. Ya, jadi tapi kalau sudah dilakukan uji, nah Anda sudah ke lapangan ya nggak perlu lagi menambah pertanyaan lagi. Ya berdasarkan hasil dari uji validitas tersebut yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Oke. Oke, ada lagi satu lagi Pak. dari mahasiswa. Boleh Pak ya, izin Pak satu lagi. Boleh Ibu. Pak kebetulan memang kan kita ini masih penelitian mahasiswa kita masih sebatas di ada pengaruh ya Pak variabel linear ya Pak ya variasi ini bersama linear. Di dalam perumusan masalah Pak ini masih ada saya temukan apakah saya sendiri yang belum memahami atau gimana ya Pak? Di dalam perumusan masalah situ sudah tersebut adakah pengaruh contoh misalnya variabel X1-nya harga terhadap keputusan pembelian seperti yang Bapak tadi sebagai contoh adakah pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian secara positif. Oke, tersebut di situ secara positif. Nah, ternyata di dalam pengujian di dalam statistiknya diuji dengan 2 sisi. Kan begitu ya, Pak. Ini saya temukan, pernah saya baca gitu kan Pak, loh kalau di sini kan berarti kan itu sudah posisinya di satu sisi karena sudah tertentu, dan itu pengaruh positif. Tetapi di uji statistiknya dia melakukan dua sisi. Nah itu gimana ya Pak ya, mohon Pak penjelasannya. Baik, jadi kalau di rumusan masalah itu kan akhirnya dituangkan ke dalam hipotesis, ya. Jadi dijawab rumusan masalah itu kan dijawab di hipotesis,
Ya, makanya hipotesisnya misalnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan misalnya itu kan antara variabel A dengan variabel B. Nah, berarti itu kan dari rumusan masalahnya. Tapi rumusan masalah sebaiknya tidak usah menyebutkan positif negatif. Ya. Jadi tidak perlu menyebutkan positif negatif. Karena ketika mahasiswa nanti itu kadang-kadang nggak paham, maaf ya Ibu ya. Jadi mahasiswa itu nggak paham. Ini kok tandanya negatif ketika kita uji SPSS kok tandanya negatif itu apa? Nah itu kan mahasiswa kalau ditanya itu nggak tahu. Nah makanya kita juga nggak perlu di rumusan masalah itu mengatakan harga berpengaruh positif. Nah, nah itu nggak perlu. Tapi apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dah selesai itu aja. Ya, jadi itu sarankan aja ke situ. Sehingga nanti kita ujikannya lebih gampang. Betul. Oke. Oke, baik. Kasih Pak. Dari segi mahasiswa, gimana? Apakah kami saja dosen ini kayak webinar nih? Silakan mahasiswa satu orang terakhir. Langsung aja males apalagi webinar mah. Oke, Nuris. Oke, silakan Nuris. Pak, mohon maaf kalau misalnya saya kurang jelas ya, tapi saya ingin bertanya lagi nih Pak. Untuk indikator Pak, itu misalnya ada 6 indikator yang sesuai dengan kita hanya 4. Itu 4 saja boleh kita gunakan atau semuanya boleh Pak? Terus satu lagi, jika kita mengambil sebuah pengertian dari jurnal, misalnya jurnal Cinta 2, itu yang kita tulis untuk menurutnya itu menurut si penulis jurnalnya atau orang yang dikutip oleh si penulis jurnalnya itu tadi Pak. Baik Pak, terima kasih. Langsung Mar. Oke, langsung saja Pak. Nuristiani. Ini mahasiswa saya juga ini sekarang. Ya, jadi yang kedua dulu yang saya jawab, baik buku maupun jurnal, kalau jurnal itu mengutip pendapat orang, ya kita mengikuti. Artinya, misalnya contoh, Mu'ammar dalam Nuristiani, karena pendapat itu pendapat Mu'ammar tapi dikutip oleh Nuristiani. Kemudian Nuristiani dikutip lagi oleh Indra. Ya, wah, bagaimana itu? Ya, nah makanya langsung yang kita ambil yang pertama, ya. Jadi Nuristiani, apa? Mu'ammar dalam Nuristiani, ya. Jadi Mu'ammar dalam Nuristiani itu tetap harus begitu. Kecuali kalau si Mu'ammar ya itu berpendapat sendiri setelah dia membuat state of the art ya dari teori terus kemudian dia membuat ya jadi harga adalah ini. Nah berarti itu sudah mendapat Mu'ammar ya. Saya ulang ya. Mu'ammar sudah membaca dari banyak definisi, kemudian dia mendefinisikan jadi harga adalah ini. Berarti Anda mengambilnya adalah Mu'ammar, bukan pendapat sebelumnya. Tetapi kalau di situ misalnya langsung misalnya Darwin berpendapat ini, tapi kamu dapatkan dari jurnal Mu'ammar, maka Darwin dalam Mu'ammar. Paham? Nuristiani? Paham Pak. Saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Kan kemarin saya buka skripsi kakak kelas. Nah saya tuh kan buka daftar pustakanya. Terus saya cek untuk pengertian ahlinya itu sesuai atau enggak. Saya coba buka daftar pustakanya. Tapi itu tidak sesuai Pak. Gimana itu ya Pak? Soalnya kan di sebelumnya itu tidak ada kutipan seperti itu. Misalnya si Kotler dalam jurnal Pak Mu'ammar itu nggak ada Pak. Jadi itu yang masih membuat saya dan beberapa teman mungkin juga bingung. Sekali lagi, kalau Anda membuat skripsi, jangan baca skripsi orang.
Ya, skripsi orang itu belum tentu benar. Ya. Jadi saya pernah menemukan beberapa, tapi saya tidak sampaikan, ya. Jadi skripsi itu belum tentu benar. Makanya skripsi tidak boleh jadi acuan. Yang boleh diajukan acuan adalah mereka yang sudah dipublish. Buku, jurnal. Sekali lagi, jurnalnya yang bereputasi, yang terindeks, ya, Sinta atau Scopus atau Thomson, ya. Jadi itu, oke, itu. Sekali lagi, jangan meniru skripsi orang. Kalau Anda mau, kalau sistematika kan Anda sudah punya buku panduan. Baca buku panduannya, sistematika ikuti itu, ya. Eka sudah punya buku panduan penulisan skripsi, ikuti buku panduannya. Ya, saya juga sudah menulis buku panduan penulisan skripsi di Unimed, tapi bukan untuk Eka. Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan indikator yang sesuai cuma 4 dari 6. Oke, kayaknya ya. Kalau Anda mengambil dari pendapat ahli, ya, pendapat ahli ya, itu indikator akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak sesuai berarti mungkin pendekatan kita yang tidak pas. Kalau harga, ya indikatornya harga pasti sesuai itu. Misalnya indikator orang puas itu apa? Indikatornya dia akan melakukan pembelian ulang, ya. Kemudian dia akan akan menolak produk yang lain. Kemudian dia akan merekomendasikan pada orang lain, misalnya itu, ya. Ya, indikatornya kan itu. Di mana ketidaksesuaiannya? Nah, itu yang menjadi masalah itu ya. Nuristiani, yang tidak sesuai mana? Kalau Anda bicara harga terhadap kepuasan, ya itu. Harga, indikator harganya itu. Indikator kepuasan itu. Apalagi kalau Anda pakai SPSS, itu kan indikator-indikator ini tidak masuk ke dalam perhitungan. Kecuali kalau Anda pakai SEM. Nah, itu masuk. Ya, jadi itu. Ada indikator yang tidak. Nah, ini kalau pakai SEM bisa, gitu ya. Indikator Anda ada yang tidak sesuai, itu bisa kita buang kalau hasilnya tidak sesuai, ya. Jadi itu kalau pakai SEM. Jadi karena datanya tidak normal, bisa kita buang salah satu indikator. Tapi jangan terus kemudian dibuangin, akhirnya nggak ada indikatornya. Misalnya contoh saya meneliti tentang orientasi keperusahaan. Orientasi keperusahaan itu kan indikatornya cuma 3, ya kan? Apa itu? Berani mengambil risiko, inovatif, dan responsif. Tetapi saya kembangkan menjadi 9 indikator. Ya, dasarnya cuma 3, tapi saya kembangkan menjadi 9. Dari 9 itu ternyata yang valid cuma 7. Ya udah, yang saya pakai 7. Ya, jadi itu. Jadi kalau indikatornya ada yang tidak valid ketika kita uji, boleh kita buang. Tetapi diuji dulu. Jangan terus kemudian kita yang mengatakan itu tidak sesuai. Kita uji dulu. Ya, jadi itu. Kalau tidak indikatornya itu tidak, ya boleh kita buang itu. Tetapi setelah kita uji validitas dan normalitas. Ya, itu Nur. Oh baik Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, baik. Berarti Pak Asim. Ya. Kalau tadi kan kita tahu indikator kan turunan dari dimensi. Ada 6 indikator, berarti tidak boleh lagi dibuang ya Pak sebelum diuji ya? Iya. Iya, gitu. Ternyata kalau diuji semuanya valid, masa 6 jadi 12 kan kalau kita kembangkan. Berarti ya, 12 ini dipakai. Boleh, Bu. Oh, gitu. Iya, jadi misalnya kita punya 3 indikator, kemudian kita kembangkan menjadi 9, ya kan? Terus kemudian begitu kita uji, ternyata ada yang tidak normal.
ya boleh kita buang yang tidak normal. Oke. Oh, berarti bukan di indikatornya yang dibuang ya, di delete ya, setelah diuji ya, Pak ya? Iya, setelah diuji. Oke. Jadi jangan membuang indikator sebelum kita uji. Oke, makasih Pak Hasim. Kembali Ibu. Oke, baik. Karena ini sudah jam 12:30 lewat, waktu makan siang ataupun sholat zuhur udah lewat ya kan? Ya. Oke, baik. Ibu Sri, bagaimana? Boleh saya tutup, Ibu? Oke, Pak Amar, anak-anak mudah-mudahan mereka semua sudah paham ya, jadi tidak menyulitkan kali pada saat bimbingan nanti. Makasih Pak Hashim, makasih Pak Hashim untuk sharing tentang penulisan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Hashim. Kembali sama-sama. Baik, saya beritahukan juga kepada peserta ataupun Bapak Ibu, absensi sudah saya kirimkan lewat pesan mic, ya, jadi diisi. Oke, begitu saja dari saya. Saya terima kasih Pak Hasim telah menyampaikan pemaparannya yang sangat baik. Oke, saya serahkan kepada MC. Silakan Sylvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, demikian rangkaian acara webinar identifikasi dan perumusan masalah penelitian hari ini. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Suaranya nggak jelas, Sylvia. Baiklah, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, demikian rangkaian acara webinar identifikasi dan perumusan masalah penelitian hari ini. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih dan atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Saya Sylvia Fazana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sim, izin Pak Sim, live. Yuk. Saya nggak perlu absen ya, Maria. Terima kasih Pak Hasim. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Ketua LPPM. Sama-sama Ibu. Saya izin keluar duluan ya Pak, Ibu dan anak-anak kami. Saya izin ya. Selamat siang. Selamat siang Pak.